Etnis Minahasa adalah satu suku bangsa yang terdapat di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Suku Minahasa merupakan suku bangsa yang terbesar di Provinsi Sulawesi Utara. Minahasa berasal dari kata Minaesa yang berarti persatuan. Oleh karena itu, walaupun masyarakat Minahasa terdiri dari berbagai suku dan agama, masyarakat Minahasa tetap hidup berdampingan dengan damai. Minahasa juga memiliki banyak kebudayaan, salah satunya tarian Maengket. Maengket adalah tarian yang biasanya dibawakan oleh sejumlah pasangan laki-laki dan perempuan dengan ditambah satu orang sebagai pemimpin yang mengangkat suara untuk memulai nyanyian yang mengiringi gerakan tarian. Tarian ini dibagi menjadi 3 babak. Babak yang pertama disebut Maowe Kamberu, kemudian babak kedua disebut Maramba, dan babak ketiga disebut Lalayaan. Kali ini saya akan mengajak Nabila dan Najwa untuk melihat kebudayaan yang ada di tanah Minahasa. Alhamdulillah baik. Mantap. Kita tunggu Nabila dulu ya. Oke. Itu Nabila. Itu soalnya punya Nabila deh. Nabila, sini. Apa kabar? Mantap, salam sehat. Ini Najwa. Halo Najwa. Kita pakai masker dulu ya. Ini untuk Nabila. Ini untuk Najwa. Jangan buang sampah sembarangan ya. Siap. Oke. Yuk. Bentar dong, aku mau nge-vlog dulu. Oke, Kan aku oke. YouTuber cuy. Oke, boleh. What's up mate? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Bil. Jadi sekarang aku lagi bareng 2 temen aku. Apa ini kita? Saya Najwa. Oke, kita bakalan kemana nih? Kita akan putar-putar Minahasa, yuk. Oke, kita bakalan putar-putar. Dan Iya, sekarang kita begitu. lagi di Timur Raya, teman-teman. Nabila, gadis Minahasa yang berprofesi sebagai YouTuber. Dan Najwa, gadis asal Makassar yang punya hobi menari. Mengenal dan mencintai budaya yang ada di Indonesia sudah menjadi kewajiban kita sebagai generasi muda. Seperti halnya mencintai tarian tradisional yang ada di daerah saya, yakni Maengket. Dan dari tanah Minahasa, inilah pesona Indonesia. Sebelum mengelilingi tanah Minahasa dan melihat budaya-budaya yang ada, saya mengajak Nabila dan Najwa untuk mampir di rumah makan Terung Tampurung Nuansa Alam Rano Saud yang menyajikan makanan dan minuman di batok kelapa atau orang Minahasa biasa menyebutnya tampurung. Dikelilingi pepohonan seperti cengkih dan kelapa serta adanya pancuran air dan telaga, semakin menambah nuansa alam yang masih sangat alami yang saat ini sudah jarang ditemukan. Wah, apa nih namanya nih kita? Jadi ini namanya kue cucur. Ini terbuat dari tepung beras dan juga gula merah lalu digoreng. Coba deh rasanya. Enak ya. Enak banget.
kan? Jadi makanan tradisional khas Minahasa. Nah, kalau ini namanya onde-onde. Terbuat dari kelapa dan di dalamnya ada gula merah. Nanti selesai makan cucur harus cobain yang onde-onde ya. Makanan dan minuman tradisional khas Minahasa tersedia di rumah makan ini. Kue tradisional khas Minahasa, yakni cucur dan onde-onde, menjadi makanan favorit. Bagi yang ingin makanan berat, di sini juga tersedia paket mujair bakar, mujair goreng, tindarung, dengan sayur kangkung dan juga sayur pakis. Yang biasa orang Minahasa menyebutnya sayur paku. Wah, unik kan? Indonesia terkenal dengan tanah penghasil rempah yang diekspor ke berbagai negara. Di rumah kopi ini pun menyediakan minuman tradisional khas Minahasa, yakni kopi rempah. Nah, kalau tadi kita sudah makan, sekarang kita mau ngopi dulu sebelum kita latihan maengket. Ini ada namanya kopi rempah, karena kita tahu Indonesia kaya akan rempah dan juga sekarang kan sedang situasi pandemi COVID-19. Ini juga bisa menambah imun kita. Nah, kalau yang ini, buat kesehatan. iya, wah ada pizza. Kalau ini hanya rempah. Nah, jadi kalau nggak suka kopi, ini nggak pakai kopi. Iya. Oke, silakan dicoba. Sehat ya, sehat banget. Menurut orang-orang, kopi rempah diyakini bisa meningkatkan imun tubuh, apalagi kita masih berada di tengah pandemi COVID-19. Perjalanan pun dimulai. Di perjalanan, kita melihat banyak sekali orang Minahasa yang melakukan mapalus. Di tengah hantaman modernisasi dan menguatnya individualisme, masyarakat Minahasa masih tetap mempertahankan tradisi kebersamaan dan gotong royong yang dikenal dengan istilah mapalus. Di saat untuk bekerja bersama, bekerja di kebun, mereka pada pagi hari mereka bersukacita, bersyukur, berjalan bersama-sama, pergi ke kebun untuk bekerja mapalus. Sambil bekerja bersama-sama, ada seorang pemimpin yang mengangkat suara pertama dengan dibalas pada peserta anggota-anggota mapalus ini. Begitulah balas-membalas antara pemimpin dan anggota mapalus ini, mereka bernyanyi bersahut-sahutan. Rasanya sudah tidak sabar ingin mengenalkan budaya Minahasa yang sangat unik kepada dua gadis milenial ini. Karena generasi mudalah yang nantinya akan meneruskan kebudayaan yang ada di tanah Minahasa.
Maengket. Maengket adalah seni tari tradisional masyarakat Minahasa, di mana Maengket ini pada awalnya ketika masyarakat Minahasa telah mengenal akan dunia pertanian. Karena Maengket ini itu ketika masyarakat Minahasa akan membuka kebun, mereka juga dapat bermaengket. Nah, maengket ini merupakan ucapan syukur daripada masyarakat Minahasa. Dan maengket ini berasal dari kata engket. Engket di mana bisa diartikan nyalakan, bisa diartikan pasang, bisa diartikan membuka jalan atau memohon kepada Sang Pencipta sebagai pemberi hidup. Pada saat ini dalam penampilannya, penyajiannya terdiri dari 12 pasang. 12 orang laki-laki, 12 orang perempuan, ditambah dengan satu pemimpin. Nah, pemimpin ini merupakan yang akan memimpin, yang akan mengangkat suara pertama. Awalnya dia akan masuk berjalan dengan mengangkat tangan untuk memberi kode atau memberi aba-aba kepada pengiring maengket ini. Karena selalu diangkat suara pertama merupakan simbol atau menilai apa yang dikatakan oleh pemimpinnya harus diikuti oleh pada anggotanya. Dan maengket ini ada 3 tema. Maowei Kamberu, ucapan syukur panen padi. Jadi ucapan syukur, mereka tahu bahwa segala berkat, segala yang ada di dunia ini merupakan pemberian daripada Sang Pencipta. Nah, mereka tak lupa untuk bergembira mengucap syukur. Dan maengket ini pula ada maramba, ucapan syukur bersama-sama mengucap syukur untuk naik rumah baru sambil batara-tara bamaramba. Itulah bama engket. Dan yang ketiga, tema ketiga, lalayaan. Bergembira, lalayaan, pergaulan muda-mudi bergembira untuk mencari pasangan hidup. Nabila, ini Natsua yang mau belajar menari. Silakan Natsua ini Kak Aldi. Ini Natsua mau belajar menari, Kang. Nanti DP masih belajar DP dasar tarik pertama masuk, baru DP menari pas mau bikin informasi, baru di tarian keluar. Oke, dasarnya dulu ya Iya, kita pelajari. dasarnya. Oke. Saya sama Nabila boleh ikut Boleh, kan, boleh, Coach? silakan. Oke. Oke, kita gabung supaya lebih enak. Oke, mantap. Tam tarak tam tak tam tarak tam tak tam tarak tam tak tam tarak tam, terus lomba lagi. Tam tarak tam tarak tam tarak tam tarak tam tak tam tarak tam 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 tarak tam tak tam tarak tam tarak tam tak tam tarak tam tam kunci baru menari tak tam tarak tam tak tam tarak tam injit lagi tam tarak tam tak tam tarak tam tam tak tam tak tam tak tam tarak tam tam tam. Kemudian apa selesai sama yang kamu sen 1 kali. Turun lagi.
March. Iya. 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 Wah, ternyata setelah saya mempelajari tarian ini, banyak sekali hal-hal nilai budaya yang saya dapatkan, khususnya dalam mengucapkan syukur dan pergaulan muda-mudi. Hal inilah yang membuat saya mencintai dan terus melestarikan budaya. Bukan cuma saya, tetapi generasi muda yang ada di rumah harus ikut tetap juga ya, untuk melestarikan budaya yang ada di daerah kalian. Maengket adalah tarian daerah yang berasal dari tanah Minahasa. Kalau kita perhatikan bersama, tarian dan iramanya itu sebenarnya sederhana, tapi memiliki makna yang sangat luar biasa, makna yang dalam. Kenapa? Karena Maengket adalah bentuk syukur dari masyarakat Minahasa. Karena Sang Pencipta, Tuhan semesta alam telah memberikan mereka pesona alam yang luar biasa, telah memberikan mereka panen padi dan juga banyak hal lainnya. Maka dari itu kita sebagai generasi muda, generasi bangsa Indonesia yang akan meneruskan bangsa ini ke depan, kita harusnya juga mengenal dan mencintai budaya kita sendiri. Kita bisa menjadi anak muda gaul dengan mengenal budaya asing. Tapi kita tak bisa melupakan bahwa Indonesia juga memiliki budaya sendiri. Dan budaya kita itu juga tak kalah unik dari budaya yang ada di luar sana. Keberagaman budaya di Indonesia menjadi kekayaan yang tidak ternilai harganya. Kenali negerimu, cintai negerimu. Pesona Indonesia. Dadah, terima kasih.